Fenomena habaib di Indonesia. Habaib di Indonesia ini dihormati karena beliau itu adalah keturunan Nabi. Jadi selama ini penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Nahdliyin itu karena husnudon habaib keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi pada hari ini Juli 2024, setahun lebih, Peses Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan dan menjadi hujah bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan filologi serta berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Ini merupakan hujah yang kuat menunjukkan bahwa klan Ba'alwi habaib Indonesia itu putus nasab kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana jika memang dengan semua hujah ini habaib Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah? Maka sebenarnya orang-orang Nahdliyin pribumi Indonesia tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia. Karena apa? Selama ini hanya karena cucu Nabi mereka itu dibutuhkan, barokahnya lah menurut para pribumi. Tapi kenyataan pada kali ini menunjukkan bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, selama ini habaib klan Ba'alwi di Indonesia itu dihormati, dicium tangan, cium pipi, bahkan dicium kakinya. Bahkan dicium kakinya, sobat. Aduh, gimana ini? Oleh orang-orang Nahdliyin. Itu semua karena husnudon, bahwa mereka itu dikira cucu dari Rasulullah SAW. Namun dengan hujah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka sesungguhnya hari ini pribumi khususnya orang-orang Nahdliyin yang menjadi muhibbin itu tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia ini. Aduh. Karena apa? Teman-teman, mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu bukan cucu Nabi. Ya memang tak butuh, karena butuhnya cucu Nabi, sedangkan mereka itu bukan cucu Nabi. Ini adalah fakta ilmiah. Kalau ilmu, saya kira ulama-ulama Nusantara jauh lebih hebat daripada habaib yang ada di Indonesia. Artinya banyak yang lebih hebat dari habaib di Indonesia. Kalau masalah wali-wali Allah, banyak wali-wali Allah dari ulama-ulama Nusantara. Kalau ingin menyontoh akhlak, justru akhlaknya habaib ini tidak bisa dicontoh, tidak cocok untuk orang-orang Nahdliyin, tidak cocok. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, bunda gulana tiap hari. Akhlak dari ulama-ulama Nusantara jauh lebih baik. Ini adalah fakta.
Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dan kau punya kepada asing? Justru yang banyak bikin onar secara nasional itu adalah kalangan habaib. Ini fakta. Contoh misalnya demo-demo yang menentang pemerintah itu siapa? Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Malaysia. Saudara, kami datang pada sore hari ini, saudara. Pelaksananya yang di depan adalah para habaib. Itu yang saat-saat ini. Kalau dulu-dulu PKI Muso di Madiun, DNID di PKI di Jawa Barat, PKI di Kalimantan, Barokba, semua habaib, Pengebom, Borobudur, itu adalah habaib semacam itu. Tidak hanya itu, ada lagi Muslim Cyber yang menyebar hoak-hoak, itu juga dari kalangan habaib. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib. Banyak kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi, habaib-habaib di Indonesia. Dan bahkan justru yang berani menentang pemerintah Republik Indonesia yang sah hanya habaib. Menurut mereka tidak benar. Semacam itu. Mereka mengatakan Jokowi goblok. Saya, Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah. Saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara. 8 kali. Gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok. Saya bilang polisi yang goblok. Mereka juga mengatakan menteri agamanya apalah gitu. Dan yang berani menentang kepada NU juga hanya dari klan Ba'alwi. Pernah mengucapkan Gus Dur buta mata, buta hati. Itu berani kepada ulama NU. Dan banyak lagi menghina Gus Yakut. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Tidak hanya itu yang berani merubah sejarah NU. Ya, klan Ba'alwi habaib Indonesia. Bahkan merubah sejarah bangsa Indonesia. Siapa dia? Ya habaib. Yang merubah sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus itu habaib katanya. Lambang Garuda juga habaib katanya. Pahlawan-pahlawan, Imam Bonjol jadi habaib, Tun Nyak jadi habibah, dan lain-lain. Banyak yang dirubah dari sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Nahdiyin diajari akidah di luar akidah NU. Kota Tarim lebih baik dari kota Makkah. Imam Madhab yang 4, mereka punya yang lebih hebat. Habib Ahmad bin Zain lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i. Faqih Al-Muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan lebih hebat dari Imam Madhab yang 4. Ini adalah doktrin-doktrin yang diberikan kepada orang-orang Nahdiyin, sehingga sebenarnya orang-orang Nahdiyin yang direbut oleh habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini sudah jauh tersesat karena sudah ratusan tahun. Ini adalah fakta yang terjadi di hari ini. Jika kita menoleh ke belakang, faktanya habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini dikirim oleh Belanda atau didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada waktu itu. Apakah ini hoax? Tidak. Karena apa? Gen mereka sama secara kajian ilmiah tes DNA. Genetik dari klan Ba'alwi habaib Indonesia dengan penjajah Belanda itu sama-sama G. Ini bukankah suatu kebenaran?
Karena apa? Cucu Rasulullah secara internasional itu haplogrup dari DNA mereka yaitu J1. Hanya Ba'alwi yang Q. Kalau Ba'alwi benar berarti yang lain salah. Semacam itu. Dan ini adalah fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah begitu saja. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta yang demikian ini sangat ironi. Banyak dari ulama kita yang masih membela mereka tanpa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah reaksi ilmiah, penelitian ilmiah. Kenapa tidak? Contoh yang dipermasalahkan, yang pertama, kajian kitab nasab Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat. Ini cerita sejarahnya ditulis dari kitab abad keempat sampai 9 itu ada ditulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru di abad 9 setelah 500 tahun lebih, cerita dari Ubaidillah ini muncul. Ternyata pengarangnya adalah dari klan Ba'alwi itu sendiri bila diurut-urut. Tentu ini menimbulkan kecurigaan. Bahkan secara filologi tidak ditemukan manuskrip atau sejarah kuno, catatan kuno tentang Ubaidillah. Tidak ada. Ya pantas ini dicurigai. Dan lagi didukung secara tes DNA. Haplogrup mereka adalah Yahudi sesuai dengan haplogrup sang penjajah di Indonesia yang dikatakan oleh Gus Abbas bahwa habaib klan Ba'alwi didatangkan oleh Belanda pada waktu itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semua ini adalah fakta. Jika disimpulkan, sebenarnya hari ini kita tidak butuh apapun dari habaib, termasuk harta benda. Mereka justru mengambil dari kita. Banyak pribumi yang dieksploitasi. Semacam itu. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan. Jangan pakai insya Allah. Wajib. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi hujah, menjadi pemandangan pikiran kita menjadi lebih baik di dalam mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alwi Habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW dan dengan hujah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi